anak dan juga CCTV. Sebagai ibu ada yang kelepasannya ada, disiksa pun juga tidak, dan setelah itu pun aku minta maaf sama Aisyah. Edward Akbar serang balik Kimberly Ryder lewat bukti CCTV. Pihak Edward Akbar menunjukkan perlawanan terhadap Kimberly Ryder ketika sidang perceraian mereka yang beragendakan mendengar keterangan saksi dari tergugat digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Rabu kemarin. Menghadirkan sepupunya untuk memberi kesaksian, Edward Akbar membantah tudingan melakukan tindak KDRT seperti yang dibeberkan Kimberly pada sidang sebelumnya. Mengenai penyekapan sendiri kan memang sudah disampaikan ya ketika Edward hadir di dalam satu stasiun TV bahwa tidak ada penyekapan. Pernyataan saksi sebenarnya ya apa yang dia lihat aja sih selama ini, karena kan selain dari itu kan banyak yang nggak kelihatan. Tak cukup membantah, pihak Edward juga melakukan serangan balik dengan menyebut adanya dugaan kekerasan yang dilakukan Kimberly terhadap anak mereka. Untuk memperkuat tuduhannya, pihak Edward menyertakan bukti berupa surat dan rekaman CCTV. Mengenai bukti, kami sudah sampaikan tadi ada beberapa diantaranya yaitu KTP, ya, akte anak, dan juga CCTV. Sebagai ibu ada yang kelepasannya ada, disiksa pun juga tidak, dan setelah itu pun aku minta maaf sama Aisyah. Dan ketika pihaknya mendapat kesempatan menghadirkan saksi dan bukti di persidangan, Edward Akbar justru mangkir dan memilih tampil di sebuah program televisi untuk membicarakan soal perseteruannya dengan Kimberly. Perilaku Edward itu tentu saja mengundang tanda tanya. Apakah Edward tidak berani berhadapan langsung dengan Kimberly di persidangan? Atau Edward sengaja memilih mengkomersilkan masalah rumah tangganya yang sedang di ujung tanduk? Iya kan aneh gitu, dia datang ke acara TV tapi dia nggak datang ke sidang. Selesaiinnya semua di sini aja gitu loh. Bantahan dan serangan balik dari Edward membuat perseteruan rumah tangga Edward dan Kimberly makin panas. Tidak ingin berpolemik lebih panjang, Kimberly pun berharap gugatan cerainya bisa segera diputuskan. Sebab Kimberly tidak lagi berharap membaik dari pernikahannya dengan Edward dan mempersilahkan Edward mencari istri lagi. Ya, doesn't matter anymore anyway. Lu udah talak gue. Gue masa idah pun juga udah selesai. Kok lo mau cari istri baru juga terserah. 6 tahun berkonflik, Elvi Sukaesih dan Wirda Silvina berdamai. 6 tahun berkonflik, Elvi Sukaesih dan putri kandungnya, Wirda Silvina, akhirnya kembali membaik. Usai Wirda datang untuk meminta maaf, anak dan ibu itu mengaku menyesal lantaran konflik keluarga terlanjur jadi konsumsi publik. Oh iya, biar gimana darah daging, ya kan? Nah sekarang saya ngerasain dengan adanya tambahan Wirda di dalam keluarga kita, aku bersyukur sama Allah senang. Ya namanya anak ibu ya, sekian lama dan lain-lain ya pastinya nangis-nangisan lah. Udah nggak bisa berkata-kata gitu, begitu aku datang udah langsung yang udah langsung yang gitu, jadi udah langsung yang disambut yang udah, jadi udah nggak ada gimana-gimana. Kita sama-sama saling memaafkan. Dia peluk aku, ya aku juga peluk dia, ya kan? Anak kita yang hilang datang udah. Kini keduanya pun lebih mengontrol emosi dan menjaga hati satu sama lain agar konflik tak terulang lagi. Mereka pun tak menapik jika selama ini kerap memendam kerinduan untuk kembali kumpul bersama, namun tertahan oleh ego masing-masing.
Ada, iya. Jadi kita selalu, kita mau kesini gitu. Gimana mau ikut apa enggak gitu? Jangan lupa izin. Nggak pengen menimbulkan aja sesuatu yang jadi bikin nggak enak lagi gitu. Kayak apa gitu ya. Terus aku juga melihat juga mungkin juga sekian lama nggak ketemu gitu kan, ada perubahan sedikit gitu kan dari cara berpikir atau dari cara bicara ya kan. Gitu, lebih dewasa, terus lebih kontrol. Saling membenci awalnya kita. Ya, jika menilik ke belakang, konflik muncul ketika suami Wirda, Zaki Alatas, yang berprofesi pengacara, mendadak pilih mundur ketika adik iparnya Dawiyah terlibat kasus narkoba. Padahal sudah mendampingi kasusnya selama 5 bulan. Setiap kali sholat apa segala aku selalu minta, ya Allah pertemukan aku dengan ibuku, keluargaku, kakak-kakakku dalam keadaan mereka sehat. Satukan kami kembali. Tegang, aksi Prilly pasang chip di ikan hiu paus. Pemirsa, belum lama ini Prilly Latukonsina melakukan aksi menegangkan di dasar laut. Bersama peneliti konservasi Indonesia, Prilly melakukan pemasangan penanda satelit pada ikan hiu paus di Teluk Saleh, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pengalaman menegangkan itu dibagikan Prilly lewat video yang diunggah di Instagram pribadinya. Satelit ini berguna untuk memonitor pergerakan hiu paus mulai dari area migrasi sampai kedalamannya. Dengan data-data ini, tim konservasi Indonesia bisa mendukung target pemerintah dalam pembentukan kawasan konservasi perairan berbasis spesies. Satelit sudah terpasang dan resmi hiu paus di Teluk Saleh ini diberi nama Prilly. Memasangkan penanda satelit pada sirip ikan hiu paus yang diberi nama Prilly itu jadi pengalaman pertama sekaligus luar biasa bagi Prilly. Bagaimana tidak, meski sering bertemu dengan ikan hiu paus setiap kali diving di laut lepas, namun Prilly belum pernah benar-benar sedekat itu dengan hiu paus, bahkan sampai menyentuhnya. Dan seru banget. Bener-bener kayak apa ya, aku tuh pas abis masangin satelitnya kayak diem dulu di ngambang-ngambang di laut karena nggak nyangka aku baru melakukan itu gitu. Prilly juga menjadikan pengalaman luar biasa itu sebagai kado terindah di ulang tahunnya yang ke-28 pada 15 Oktober kemarin. Sebagai pencinta laut, ia benar-benar puas bisa mendapatkan pengalaman berharga tersebut. Itu aku senang banget karena bulan Oktober kan bulan ulang tahun aku ya. Terus tiba-tiba di Oktober ini aku kayak punya pengalaman yang gak pernah aku bayangkan sebelumnya. Itu tuh jadi kayak kado buat diri aku sendiri juga gitu. Kecintaan Prilly pada laut tidak hanya dibuktikan lewat hobi diving, memancing, dan aksi menegangkan yang dilakukannya pada hiu paus. Di momen pertambahan usianya yang ke-28 tersebut, wanita keturunan Ambon itu juga menghadiahi dirinya dengan membeli sebuah kapal yacht mewah untuk mendukung hobinya. Lewat Instagramnya, Prilly membagikan beberapa foto yacht miliknya yang langsung menuai banyak komentar dari para artis, termasuk teman dekatnya Dikta. Apalagi aku sekarang diving sama mancing tuh kayak tiap bulan udah pasti ada. Trip mancing tuh tiap bulan pasti ada, trip diving tiap bulan pasti ada. Harus berkompetisi di gerbang KDI, namun cinta mulai bersemi. Nanti malam 13 finalis gerbang KDI akan kembali bertarung. Kian ketat, kian punya menyita fisik serta mental. Karena hanya yang terbaiklah yang bisa selamat. Hanya yang dipuji jurilah yang bisa terus melenggang. Serius, konsisten, dan mau menerima masukan juri. Nasihat para legend dangdut di setiap penampilan menjadi kunci utama. Panggung besar KDI, para juri, dan penonton yang penuh ekspektasi membuat para kontestan harus berpacu dengan rasa was-was dan deg-degan terus. Nah, ngomong-ngomong soal deg-degan, dua kontestan KDI, yakni Firsa dan Fania, lebih deg-degan lagi. Satu sisi harus berkompetisi, sementara di sisi lainnya mulai saling ada hati. Kok kalian makin kesini makin ada kayak ada itu katanya? Ya karena kami di sini benar-benar masuk ke lagu, masuk ke dalam lagu.
Jadi kita tuh benar-benar mau membangun chemistry dan pastinya berusaha untuk masuk ke dalam lagu tersebut. Berawal dari mempelajari lagu bareng, tampil duet, terus timbul chemistry yang kuat. Ini ditambah dengan tiap hari bersama-sama di karantina. Berlatih vokal bareng, koreo bareng, ya nggak salah lah kalau terjangkit virus cinlok. Ya, pokoknya saling support aja Bang ya. Pokoknya kalau misalnya nyamannya juga, ya nggak apa-apa, dilanjut aja juga nggak apa-apa. Karena dari pertama ketemu sampai sekarang kita cerita ya, nyaman, nyambung. Karena beliau, juga. si Pania, adiknya, anaknya manja banget, luar biasa. Pakai banget.